Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali dirahmati Allah, saat bersyukur di malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah bisa beramal soleh. Sebelumnya kami menyampaikan insyaallah durasi yang diamanahkan kepada saya maksimal 15 menit dan sekarang jam 8 lewat 5 menit, berarti insyaallah sampai 8.20. Jika belum sampai 8.20 tolong jangan ada yang ngasih kode mungkin dehem atau batuk karena memang amanahnya tadi seperti itu ya, 15 menit. Ini Masya Allah, ini cukup lama Pak. Saya keliling setiap malam di beberapa masjid itu ya 10 menit ya rata-rata seperti itu. Di sini 15 menit. Alhamdulillah. Tema yang diamanahkan kepada saya malam hari ini adalah wa'ad isayyatul hasanah. Jadi bagaimana setiap kita itu beramal satu keburukan segera diikuti dengan kebaikan. Sebenarnya tema ini ada dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-18. Kemudian Rasulullah memberikan 3 nasihat dalam hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja berada. Yang kedua, wa'adbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang telah terlanjur dilakukan, insya Allah tamhuha, itu akan menghapuskannya. Kemudian yang ketiga, masih dalam satu hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian tema kita ambil yang kedua, wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Rasulullah memberikan satu nasihat kepada kita. Kalau kita ini sudah terlanjur berbuat satu keburukan, maka hendaknya kita cepat-cepat segera mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan takwa, tamhuha, sehingga nanti itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, terkait dengan ini ada satu hadis Rasulullah, terutama khususnya saat bulan Ramadan Pak. Jadi sebenarnya ketika kita membaca hadis ini agak khawatir, karena hadis ini tentang doanya malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Ada doa malaikat Jibril kepada seorang hamba yang dia menemui bulan suci Ramadan, kemudian Jibril mendoakan akan kerugian orang itu, kebinasaan orang itu. Ini yang kita khawatirkan. Dan tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dia mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan fadilah-fadilah dan hikmah daripada Ramadan. Tapi ada orang yang celaka, ada orang didoakan malaikat Jibril sebagai orang yang rugi. Rasulullah mengatakan, qala li Jibril, telah berkata kepadaku malaikat Jibril, raghima anfu abdin, sungguh sangat rugi seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, telah masuk padanya bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Fakultu, kata Rasulullah, maka kemudian aku mengucapkan amin. Na'udzubillah, doa dari malaikat utama yaitu malaikat Jibril yang mengaminkan adalah Nabi yang utama, Khatamul Anbiya, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Doa itu ditujukan untuk orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, namun dosa-dosanya tidak diampuni dan belum diampuni oleh Allah. Ini adalah merupakan satu kekhawatiran. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang dikhawatirkan akan mendapatkan doanya malaikat Jibril. Ketemu bulan suci Ramadan, tapi doa tidak, dosa tidak diampuni. Maka inilah yang harus kita lakukan, perkara-perkara yang harus kita fahami.
apa-apa yang kemudian Allah itu akan mendatangkan ampunannya kepada kita. Amalan-amalan apa yang sekiranya dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita terhindar dari doanya malaikat Jibril tentang kerugian seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan. Maka diantaranya Rasulullah menyampaikan satu amalan yang akan menghapus dosa-dosa kita, satu amalan yang nantinya akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hadis yang ke-18 dari Arba'in Nawawi tadi itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan yang telah kita lakukan dengan kebaikan. Maka insya Allah tamhuha, Allah akan mendatangkan ampunannya dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jika tidak, al-jaza'u sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Setiap satu dosa yang dilakukan oleh seseorang, balasan dari Allah selain dosa as-sayyi'ah ba'daha, maka dia akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan dosa-dosa yang berikutnya. Jadi kalau ada orang berbuat satu dosa, tidak segera diikuti dengan amal baik, tidak segera diistighfar, maka dia akan mudah berbuat dosa yang berikutnya. Jadi setiap satu dosa itu akan mendatangkan dosa yang berikutnya. Ini bentuk balasan Allah kepada pendosa. Al-jaza'u sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Bukan itu saja, ternyata dosa yang tidak segera diikuti dengan perbuatan baik, dosa yang tidak segera diistighfari, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, ma nuzilal bala, tidaklah turun suatu musibah kepada seseorang itu illa bidambin, karena dosa yang telah ia perbuat. Wala rufi'an, dan Allah belum mengangkat bala, musibah itu belum Allah akan angkat illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Jadi Pak, kalau ada orang berbuat satu dosa, ia akan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Yang kedua, ia akan mendatangkan musibah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Beda dengan orang berbuat satu kebaikan. Misalnya dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat yang kedua, di akhir ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Kalau kita beramal satu ketaatan, akan mendatangkan kebahagiaan sekaligus akan menghilangkan kesusahan. Sebaliknya, kalau orang berbuat dosa, dia akan mendatangkan dosa dan keburukan yang berikutnya sekaligus akan mendatangkan musibah. Ini Pak. Maka begitu kita ini sudah lengah, hilang berbuat satu dosa, cepat-cepat. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat, wasari'u, segera, ila maghfiratin min rabbikum, pada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran terbaik. Jadi ketika kita berbuat satu kesalahan, tidak harus menunggu momen hari raya Idul Fitri Pak untuk bertobat. Nanti barulah kita bertobat kalau hari raya Idul Fitri. Jika kita ini salah kepada seseorang, segera kita datang kepada orang itu, kemudian kita minta maaf kepada orang itu. Sebab jika tidak, dosa ini jangan sampai kemudian akan mendatangkan dosa-dosa yang berikutnya. Sebab jika tidak segera kita istighfari dan kita minta ampun kepada Allah, dosa ini akan mendatangkan bala'un, mendatangkan musibah. Maka inilah pentingnya nasihat Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Jika telah selesai berbuat satu keburukan, lengah, kemudian dia menyadari, segeralah minta ampun kepada Allah. Tentu ada amalan-amalan yang lainnya. Ini adalah salah satu amalan. Secara khusus Allah menyebutkan, secara khusus Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, di antara amalan khusus di bulan Ramadan yang akan mendatangkan ampunan Allah. Misalnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa kita di siang hari, jika benar-benar karena keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka puasa kita di siang hari itu akan mendatangkan ampunan Allah. Di malam hari, man qama, barang siapa yang qama, melaksanakan sholat sunnah malam, ya, ketika di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Pak, jangan sampai ada satu malam pun yang terlewatkan kecuali kita datang untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena sesungguhnya di antara amalan yang akan mendatangkan ampunan Allah itu adalah shoma sama qoma, berpuasa di siang hari dan kemudian sholat tarawih di malam hari. Maka ini sebenarnya amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan, sehingga dosa-dosa kita ketika kita berpuasa di siang hari, Allah akan mengampuni dosa kita. Ketika kita di malam hari melaksanakan qiyamul lail, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka sungguh sangat rugi, kata malaikat Jibril, ketika ada orang ketemu dengan bulan Ramadan kemudian dosa-dosanya belum terampuni oleh Allah, sementara Allah sudah menjadikan sarana-sarana agar terampuninya dosa kita dengan melaksanakan puasa di siang harinya, kemudian melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, dengan mengiringi perbuatan-perbuatan buruk dosa yang telah dilakukan dengan perbuatan baik. Maka insya Allah kita terhindar dari gunaan malaikat Jibril yang menjadi golongan orang-orang yang celaka. Ini sudah malam keberapa? Ya, malam ke-13. Masih separuh perjalanan lebih. Jangan sampai ada satu malam yang terlewatkan kita lengah tidak melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai. Ini salah satu cara agar kita terhindar dari kerugian yang merupakan doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Maka mudah-mudahan waktu yang kurang beberapa menit ini saya mendoakan kita semua, mudah-mudahan jamaah hadirin yang hadir di tempat ini diberikan kekuatan oleh Allah bisa menyelesaikan puasanya selama sebulan penuh dan bisa melaksanakan sholat tarawih setiap malam tanpa absen sampai sebulan penuh. Terkhusus ada satu ayat, wa yastajibu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa yastajibu, Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Malam ini adalah malam bulan Ramadan. Yang hadir semua ini adalah orang-orang soleh. Ada doa untuk yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Khusus untuk orang-orang yang belum menikah, kita doakan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah mendatangkan jodoh yang soleh. Ada yang belum menikah? Banyak. Yang sudah menikah saya doakan mudah-mudahan istrinya bertambah sabar, Pak, bertambah solehah, bertambah rajin masak, bertambah sabar menghadapi kekurangan-kekurangan kita. Mudah-mudahan akhir daripada tausiah ini, doa yang tadi kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah pas jam 8:20. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.